Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mary, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yan Kusuma Diperstika dari 11 MIPA 1 dengan nomor urut absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi evolusi. Pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dasar teori evolusi yang pertama adalah makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Lalu yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Dan keempat, individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Lalu selanjutnya, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam keadaan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, akibat dari seleksi alam tersebut, hanya individu adaptif terhadap lingkungan mereka yang dapat bertahan hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut melalui reproduksi. Faktor yang mempengaruhi evolusi. Faktor yang mempengaruhi evolusi ada 6. Yang pertama, perkawinan tak acak, 2 migrasi, 3 hanyutan genetik, 4 seleksi alam, 5 rekombinasi dan seleksi, dan yang terakhir adalah mutasi. Perkawinan tak acak. Maksud dari perkawinan tak acak yaitu tidak ada perkawinan yang benar-benar acak yang dipengaruhi oleh faktor pilihan. Lalu yang kedua, migrasi. Maksudnya yaitu individu yang meninggalkan populasinya secara otomatis akan membawa alel keluar. Sementara individu yang masuk ke sebuah populasi akan membawa alel ke populasi tersebut. Pergerakan alel antar populasi ini disebut sebagai arus gen. Lalu yang ketiga, hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang terpisah dari populasi besar. Yang keempat, seleksi alam. Seleksi alam menyebabkan dua hal. Yang pertama, organisme yang adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan berkembang biak. Lalu yang kedua, organisme yang tidak adaptif atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Perubahan materi genetik ini bersifat menurun. Contohnya adalah penyakit molekuler Hb yang ditentukan oleh gen resesif autosomal, yang dapat menyebabkan kelainan darah yang fatal bila dalam keadaan homozigot. Dan yang terakhir adalah rekombinasi dan seleksi. Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan. Hal inilah yang membuat reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Berkaitan dengan seleksi, pada tahun 1985, Wilhelm Ludwig Johansen menunjukkan bahwa seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. Lalu seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil rekombinasi gen. Dua pencetus dari teori evolusi. Yang pertama, pencetus evolusi adalah J.P. Lamarck, 1774 sampai 1829. Lamarck berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi dengan perubahan di alam. Misalnya, leher jerapah yang semakin memanjang dikarenakan beradaptasi dengan pohon yang semakin tinggi. Lalu yang kedua ada Darwin, 1809 sampai 1882. Teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Ketika Darwin menjelajahi Kepulauan Galapagos, ia mengamati bentuk paruh burung finch yang ternyata berbeda-beda. Ternyata perbedaan paruh pada burung finch dipengaruhi oleh ketersediaan makanan di habitatnya. Dari kejadian burung finch tersebut, Charles Darwin mengungkapkan teori evolusinya secara lengkap
dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Dan yang ketiga adalah August Weismann, 1934 sampai 1914. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetika. Weismann membuktikan pendapatnya dengan bereksperimen dengan menggunakan tikus. Dalam teori Lamarck dan Darwin memiliki sedikit perbedaan. Dalam teori Lamarck, nenek moyang jerapah yaitu adalah berleher pendek. Lalu jerapah memanjangkan leher untuk menjangkau daun. Lalu leher ini memanjang dan jerapah tersebut berkembang biak. Tapi dalam teori Darwin, nenek moyang jerapah berkembang biak menghasilkan ada yang berleher panjang dan ada juga yang berleher pendek. Lalu yang berleher panjang berkembang biak menghasilkan jerapah yang berleher panjang juga, dan jerapah yang pendek tidak dapat beradaptasi lalu dia akan mati. Jadi jerapah berleher panjang lebih sesuai dengan lingkungan, setelah beberapa generasi akan lebih panjang jerapah berleher panjang. Itulah perbedaan sedikit dari teori Lamarck dan Darwin dalam proses evolusi. Bukti adanya evolusi. 6 bukti adanya evolusi. Yang pertama adalah keberadaan fosil yang dianalisis dengan ilmu paleontologi. Fosil menunjukkan dasar-dasar makhluk hidup purba yang punah. Seringkali dapat ditemukan petunjuk evolusi berupa kesamaan dan variasi bentuk morfologi dan anatomi makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada terjadinya analogi organ, yakni struktur dengan fungsi sama namun berasal dari organ yang berbeda. Hal ini membuktikan adanya adaptasi konvergen, yakni bentuk tubuh yang berbeda-beda dapat mengambil fungsi yang sama di lingkungan yang sama. Selanjutnya adalah embriologi. Perbandingan embriologi pada film chordata menunjukkan perkembangan organ yang sama dari lapisan embrional yang sama, menunjukkan ada hubungan ontogenik yang sejajar selama perkembangan embrio bermacam-macam hewan chordata. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan anatomi dan morfologi dalam berbagai variasi kelompok makhluk hidup yang berkerabat dengan dekat menunjukkan dasar bentuk yang serupa dan mirip satu sama lainnya. Selanjutnya, perbandingan fisiologi dan biokimia ditinjau dari analisis biologi molekuler antara materi genetik yang terkandung pada kromosom makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya menunjukkan kemiripan urutan genetik. Dan yang terakhir adalah adanya domestikasi hewan ternak dan tumbuhan budidaya yang berasal dari jenis liarnya oleh manusia akibat seleksi artifisial selama ribuan tahun. Evolusi ini disebut juga mikroevolusi karena jangka waktunya singkat, dan koevolusi karena evolusi hewan ternak dan tumbuhan budidaya berjalan bersamaan dengan evolusi manusia. Nah, contoh pada evolusi kuda. Dalam evolusi kuda, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping apa saja perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi yang pertama adalah tubuhnya semakin lama membesar, dua moncong yang memanjang, lalu perubahan struktur gigi, lalu rotasi tubuh menurun, dan kita bisa lihat dari jumlah kukunya, yang jumlahnya kuku 5 menjadi 1. Organ homolog, yang pertama homologi, teman-teman juga bisa lihat di sini gambar homologi, struktur dasar tulang, morfologi bervariasi, yaitu dari tulang manusia, kucing, paus, dan juga kelelawar. Analogi, teman-teman juga bisa lihat di sini. Perbedaan pada analogi ini, insekta, pterodactyl, burung, dan kelelawar. Pandangan modern tentang teori Darwin. Teori evolusi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi sebagai spesies yang terpisah.
Tapi ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita bersama dengan semua makhluk lainnya selalu hidup bersimbiosis dengan sejumlah besar mikroba yang ada di dalam dan di luar tubuh kita yang disebut holobiont. Teori hologenome adalah cara baru untuk melihat evolusi setelah Darwin. Teori tersebut muncul pada awal abad ke-21 ketika para peneliti membuktikan bahwa tubuh manusia yang sehat memiliki triliunan bakteri yang secara kolektif disebut mikrobiota manusia. Mikroba muncul di bumi jauh lebih dulu dari manusia, dan teori baru menyimpulkan bahwa kita semua berevolusi dalam hubungan simbiosis satu sama lain. Lalu ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg dapat berlaku untuk semua alel yang beragam pada suatu lokus tertentu. Prinsip ini sangat bergantung pada frekuensi peluang ditemukan satu alel pada keturunannya. Maka bisa kita temukan istilah persamaan Hardy-Weinberg ini sebagai berikut, yaitu P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat 91. Ada 5 kriteria yang menjadi syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg, yaitu yang pertama, populasi terdiri dari jumlah individu yang sangat besar. Bila populasi memiliki jumlah individu yang kecil, maka aliran genetik atau genetic drift yang merupakan fluktuasi pada gene pool dapat mengubah frekuensi genotip dari waktu ke waktu secara acak. Lalu yang kedua, tidak terjadi migrasi. Aliran gen berupa perpindahan alel atau gamet antar populasi yang berbeda akibat pergerakan individu dapat meningkatkan frekuensi genotip populasi secara keseluruhan. Hal ini terjadi bila genotip tersebut berada dalam frekuensi tinggi pada imigran. Lalu yang ketiga, tidak terdapat mutasi. Mutasi dapat mengubah kondisi gene pool. Dan yang keempat, perkawinan acak. Jika individu suatu populasi memilih pasangan dengan genotip tertentu, maka percampuran acak gamet yang diperlukan untuk memenuhi kesetimbangan Hardy-Weinberg ini tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat seleksi alam. Perbedaan kelulusan kehidupan dan kesuksesan reproduksi dari genotip akan mengubah frekuensi alel dan dapat menyebabkan kerancuan persamaan Hardy-Weinberg. Spesiasi. Yang pertama adalah spesiasi allopatrik. Spesiasi allopatrik dapat terjadi saat suatu spesies terpisah satu sama lain. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penghalang fisik seperti jalur air atau pegunungan yang membuat mereka tidak dapat berkembang biak. Setiap spesies akan berkembang sesuai dengan tuntutan habitat atau karakteristik genetik yang diturunkan pada keturunan. Lalu yang kedua adalah spesiasi parapatrik. Jenis spesiasi ini tersebar di wilayah geografis yang luas. Walaupun memungkinkan terjadinya perkawinan antara anggota spesies, namun individu cenderung hanya kawin dengan individu yang ada di daerah geografis mereka sendiri. Yang ketiga adalah spesiasi simpatrik. Jenis spesiasi simpatrik masih tergolong kontroversial karena sebagian ilmuwan menganggap bahwa ini tidak realistis. Spesiasi simpatrik terjadi saat penghalang fisik yang menghambat anggota spesies untuk kawin tidak ada. Selain itu, seluruh kelompok berada dalam jarak dekat antara satu dengan yang lainnya. Lalu adalah spesiasi yang keempat, spesiasi artifisial. Spesiasi artifisial merupakan pembentukan spesies baru yang dilakukan oleh manusia. Hal ini bisa diwujudkan melalui eksperimen laboratorium. Contoh spesiasi dalam evolusi. Yang pertama adalah kucing savana, campuran kucing rumahan dengan kucing liar. Ada bifalo, sapi dan bison. Zoo, sapi dan yak liar. Leopon, macan tutul, jantan dan singa betina. Chimera, babi dan monyet. Zonki yaitu donkey dan zebra. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.